Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja yuk. Kita bedah satu sumber menarik yang Anda bawa. Sebuah renungan dari Sabda Bina Umat GPIB, tanggalnya 8 November 2025. Judulnya, Pilihlah yang Tepat. Nah, renungan ini kan dasarnya dari kitab Wahyu ya, pasal 2 ayat 18 sampai 29. Pesan ini spesifiknya buat jemaat di kota kuno Tiatira. Jadi, tujuan kita ngobrol kali ini simpel aja. Kita mau coba pahami bareng-bareng apa sih maksudnya memilih yang tepat dalam konteks kisah Tiatira ini dan gimana relevansinya buat kita sekarang. Tapi dengan bahasa yang santai aja, yang gampang dipahami. Bahkan buat Anda yang mungkin nggak terlalu familiar sama istilah teologi Kristen. Oke, yuk kita mulai kupas. Jadi renungan ini membawa kita ke Tiatira. Coba bayangin deh, ini kota perdagangan yang rame banget zaman itu, terkenal banyak serikat pekerja atau guildnya gitu. Nah, di sini nih problemnya buat orang Kristen waktu itu. Kalau menurut sumber renungan kita, untuk bisa lancar usaha, buat bisa diterima masyarakat, kayaknya gabung gilda ini jadi semacam keharusan. Tapi masalahnya kegiatan gilda ini sering banget ada ritualnya, nyembah dewa-dewi lokal gitu. Jadi pilihannya sulit banget kan? Ikut aja deh demi keamanan ekonomi, biar diterima gitu. Atau ya nolak. Tapi risikonya bisa dikucilkan, susah cari makan, atau malah mungkin bahaya. Gimana tuh? Iya, benar banget. Dilematis sekali situasinya. Dan pesan di Wahyu pasal 2 ini kan diawali dengan suara yang menyebut diri anak Allah. Matanya itu digambarkan bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini langsung nunjukin pemahamannya yang dalam dan otoritasnya gitu. Tapi yang menarik nih, pesannya nggak langsung marah-marah atau gimana. Malah dimulai dengan pujian loh. Di ayat 19, dia bilang, "Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu." Bahkan disebut pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya, dia lihat kok semua yang baik di sana. Situasinya nggak hitam putih gitu, mereka punya banyak hal positif juga. Oh, oke. Dimulai dari apresiasi dulu ya. Menarik sih pendekatannya. Tapi habis itu, nah, masuk ke intinya ya. Sumber renungan kita ini kan menyoroti ada teguran keras karena jemaat membiarkan wanita Izebel. Izebel ini siapa sih sebenarnya? Apa nama orang beneran atau gimana? Itu dia. Dalam konteks Wahyu ini, Izeben itu lebih kayak simbol, bukan nama orang secara harfiah. Dia melambangkan sebuah ajaran atau mungkin pengaruh yang menyesatkan gitu di tengah-tengah jemaat. Disebutnya sebagai nabiah palsu. Ajaran si Izebel ini, kalau kita lihat dari ayatnya dan tafsiran renungan, intinya itu ya, mendorong kompromi. Spesifiknya disebut mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku untuk berbuat zina dan makan persembahan berhala. Renungan ini mengaitkannya dengan tekanan dari serikat pekerja tadi. Jadi kemungkinan besar ya, ini bukan cuma soal keyakinan abstrak di kepala, tapi lebih ke partisipasi dalam pesta-pesta gilda, ritual mereka yang mungkin melibatkan penyembahan berhala atau praktik lain yang nggak sesuai iman Kristen. Tapi dianggap ya udahlah, perlu buat bisnis gitu. Wah, jadi komprominya itu di level praktis banget ya, ngaruh ke kehidupan sosial sama ekonomi mereka sehari-hari. Terus, apa dong konsekuensinya kalau mereka terus membiarkan ajaran sesat ini? Nah, ini bagian yang cukup serius ya. Pesan di Wahyu ini ngejelasin konsekuensinya gamblang banget. Di ayat 21-23 itu disebut, Tuhan sebenarnya udah kasih waktu buat si Izebel ini sama pengikutnya untuk bertobat. Tapi, kesempatannya ditolak. Akibatnya apa? Wah, disebut bakal ada kesukaran besar, penyakit, bahkan kematian buat mereka yang tetap ngikutin ajaran itu. Ini negasin banget poin di renungan. Tiap pilihan itu pasti ada akibatnya. Milih kompromi demi nyaman sesaat, ternyata ya akibatnya bisa fatal. Tuhan itu kan nguji hati, nguji niat, dan bakal balas sesuai perbuatan. Aduh, berat juga ya konsekuensinya, serem juga dengarnya. Tapi syukurlah ya, kayaknya nggak semua orang Tiatira ikut-ikutan si Izebel ini kan, ada yang masih lurus gitu. Ada juga kok pesan pengharapan yang kuat buat mereka yang nggak ikut-ikutan ajaran Izebel. Yang nggak menyelidiki rahasia iblis yang dalam gitu istilahnya di ayat 24. Mereka ini justru didorong buat teguh pegang apa yang udah mereka punya. Maksudnya ya iman yang benar itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang lagi. Dan janjinya buat mereka yang menang
Artinya yang tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan sampai akhir, itu luar biasa. Dijanjikan bakal dikasih kuasa, kehormatan, dilambangkan dengan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dikasih bintang timur. Wah, ini simbol-simbol yang kuat banget ya. Oke, jadi renungan ini kayaknya mau bilang gini ya, pesannya itu jelas banget. Pilihlah jalan yang benar sesuai imanmu kepada Kristus. Jangan tergoda kompromi deh, meskipun kelihatannya susah atau malah rugi secara duniawi. Gitu ya kira-kira tangkapan saya? Tepat sekali, pas banget. Intisarinya ya, itu. Tuhan itu maha tahu, dia lihat semua. Perbuatan baik kita, kasih kita, iman, pelayanan, semua dihargai. Tapi, di sisi lain, dia juga minta kesetiaan yang penuh, nggak setengah-setengah. Jadi, kita harus waspada terus sama pengaruh apa aja yang bisa bikin kita belok dari jalannya. Itu krusial banget. Nah, membuat pilihan yang tepat sesuai nilai iman, meskipun berat, itu penting banget. Dan dampaknya jangka panjang, bahkan kekal. Makanya renungan ini ditutup dengan doa, minta hikmat supaya kita bisa milih yang tepat demi kehidupan kekal. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya dari obrolan kita, pesan buat jemaat Tiatira zaman dulu itu yang diangkat lagi sama renungan ini sebenarnya jadi kayak pengingat abadi ya buat kita semua. Penting banget buat bikin pilihan yang sadar, yang tegas. Apalagi kalau nilai-nilai kita itu berhadapan sama tekanan sosial, atau tuntutan ekonomi, atau mungkin tawaran kompromi yang kelihatannya masuk akal, atau malah, wah ini perlu nih buat survive, ini butuh. Keteguhan hati sama hikmat ya pastinya. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda juga di rumah. Coba deh pikirin, di zaman kita sekarang ini, dengan segala kerumitannya, kira-kira bentuk Isabel atau tekanan kompromi macam apa ya? Yang mungkin, entah secara halus atau terang-terangan, ngajak kita buat nyimpang dari apa yang kita yakini benar. Terus, gimana caranya kita bisa lebih peka, ngenalinnya? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa punya keberanian buat milih jalan yang sesuai sama hati nurani dan iman kita, meskipun mungkin nggak populer atau nggak mudah. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya sudah berbagi sumber renungan ini dan untuk diskusinya hari ini, sangat mencerahkan.